Bus adalah salah satu alat transportasi yang sangat penting untuk kalangan masyarakat di daerah perkotaan ataupun pedesaan. Dan bus-bus di Indonesia biasanya akan dikelola oleh perusahaan otobus milik negara seperti PO Damri, ataupun perusahaan otobus swasta seperti PO Haryanto, PO Rosalia Indah yang sudah sangat terkenal dan diminati oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia. Dan dari beberapa nama perusahaan PO Bus yang ada di Indonesia ini, ada nama satu PO Bus yang dulu sempat terkenal dan sangat viral pada tahun 2017-an. Tapi sekarang perusahaan ini sudah kehilangan pamornya, bahkan dinyatakan bangkrut karena sudah tidak kuat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan PO Bus yang sudah kehilangan pamornya tersebut adalah PO Sudiro Tunggajaya atau yang lebih dikenal dengan STJ. Dengan tujuan trayek utamanya di kawasan Jakarta menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pertanyaannya, kenapa PO STJ ini bisa kehilangan popularitasnya dan menjadi bangkrut? Jadi PO STJ ini lahir pada tahun 2017 di Magetan, Jawa Timur. Rute pertama yang mereka buka adalah Pelaosan, Magetan menuju Solo dan juga Jakarta. Lalu dari Madiun menuju Maos Pati, lalu Solo dan juga Jakarta. Dan pada saat itu banyak yang bilang PO STJ ini cukup berani karena sudah langsung masuk ke rute besar dan juga menuju ibu kota. Dan hal ini membuat nama PO STJ ini langsung dikenal dan viral pada saat perilisannya. Dan hal yang bikin nama PO Bus STJ ini makin dikenal pada saat itu karena bus ini memiliki jalur yang lebih cepat dan waktu kedatangan ataupun kepergian yang tepat waktu. Dan perusahaan ini juga lebih inovatif dalam merilis bus baru dengan sasis premium yang bertenaga pada masanya. Lalu ditambah lagi di era itu banyak YouTuber yang mereview tentang kebaikan dari bus PO STJ ini. Dan hal ini membuat nama PO Bus STJ ini semakin booming dan viral di tahun peluncurannya. Kemudian setelah keviralan dari PO STJ ini, pihak manajemen pun tidak menyia-nyiakan keviralan dari PO busnya tersebut karena mereka langsung membuka rute baru di mana-mana. Mulai dari Pacitan, Ponorogo, Bojonegoro, Wonogiri, Purwodadi, Kudus sampai dengan Jogja. Bahkan waktu pandemi, mereka nekat buka rute baru dari Wonosobo menuju Jakarta dan Pekalongan menuju Jakarta. Lalu selain trayek PO Bus STJ ini yang semakin luas, STJ juga mulai investasi di armada bersasis premium untuk di beberapa rute tertentu, yang mana mereka bahkan bikin terobosan dengan menghadirkan pramugari di bus premium. Dan hal ini adalah hal yang jarang banget ada di bus antar kota provinsi di daerah Pulau Jawa. Dan inovasi-inovasi ini membuat nama PO Bus STJ semakin dikenal dan diminati oleh banyak masyarakat luas. Karena inovasi dari bus STJ ini bisa dibilang menjadi terobosan yang sangat baru di masanya. Tapi sayangnya, era kemasan dari PO Bus STJ ini tidak berlangsung lama dan bertahan. Karena nggak berselang lama dari ekspansi besar-besaran dari PO Bus STJ ini, PO Bus ini sudah semakin meredup namanya. Dan bahkan banyak armadanya yang sudah tidak dioperasikan lagi dan terbengkalai. Dan beberapa pengamat bus menilai kalau PO Bus STJ ini memiliki kesalahan dalam pengembangan di masanya. Karena PO Bus STJ ini dibilang selalu sibuk buka rute baru di mana-mana, tapi nggak mikirin apakah rute itu benar-benar berpotensial buat armadanya atau tidak. Dan hal ini membuat banyak trayek yang sepi penumpang akhirnya ditutup dan armadanya diberhentikan, yang membuat nama STJ sudah mulai menghilang perlahan di pasaran. Lalu STJ juga dibilang masih tergolong PO muda yang belum ada sistem yang efisien untuk operasionalnya, yang mana dengan kurangnya armada bus di rute-rute baru, lalu juga kurangnya kru yang berpengalaman di lapangan, hasilnya banyak bus dari PO STJ ini yang dipaksa bekerja keras pada saat beroperasional untuk memenuhi semua rute, dan ujung-ujungannya bus ini sering trouble di jalan. Lalu dengan adanya armada premium di beberapa rute dari PO Bus STJ ini membuat biaya perawatan dari armada premium dari bus-bus tersebut sangat membengkak. Karena untuk mengejar kenyamanan buat para penumpang di kelas premium, PO STJ menggunakan sasis dan mesin dari merek-merek Eropa seperti Mercedes-Benz dengan kode OH2542 dan juga beberapa lainnya menggunakan sasis dari mesin dari Volvo dengan kode B11R. Dan walaupun sasis dan mesin dari pabrikan tersebut dikenal lebih nyaman dan tidak memiliki suara berisik pada saat dijalankan, tapi untuk biaya perawatan dan spare part dari mesin dan sasis dari merek-merek tersebut sangatlah mahal. Dan hal ini membuat biaya perawatan dari bus kelas premium ini sangatlah membengkak, dan hal ini membuat menjadi beban besar buat perusahaan pada saat itu. Lalu karena inovasi terbaru di bus STJ yang menggunakan pramugari untuk pelayanannya, gaji dari para pramugari tersebut juga sangat tinggi dan membebankan. Bahkan gaji dari para pramugari yang kerja di PO STJ ini tidak sebanding dengan pemasukan dari armada kelas premium milik perusahaan. Dan hal ini membuat beban perusahaan semakin besar di setiap tahunnya, sampai-sampai banyak bus PO yang harus dijual ke PO-PO lainnya untuk menutupi biaya kerugian yang membebani tersebut. Dan hal semua ini juga langsung merubah citra dari PO Bus STJ ini menjadi bus yang suka memogokkan karena sudah tidak dirawat secara rutin. Dan rute yang tadinya dikembang luaskan hampir ke seluruh Pulau Jawa, akhirnya PO STJ ini tinggal memiliki beberapa rute seperti dari daerah Ponorogo menuju Madiun, lalu ke Magetan, dan terakhir ke Jabodetabek.
Jabodetabek. Dan semua ini diperparah dengan adanya kasus penimbunan solar subsidi yang dilakukan oleh pemilik PO STJ yaitu Ki Agus Muhammad Sidik pada tahun 2023 yang membuat si pemilik PO ini harus ditangkap dan dibicarakan atas perbuatan penimbunannya tersebut. Dan semua ini membuat citra merah PO STJ ini semakin jelek di masyarakat. Dan banyak yang bilang kalau PO STJ ini sudah bangkrut setelah kasus penangkapan dari pemilik PO STJ ini di tahun 2023. Kemudian nama PO STJ ini sudah tercoreng di kalangan masyarakat pada masa itu. Akhirnya manajemen yang baru dari PO STJ ini merebranding PO tersebut dan merubah namanya menjadi PO Tunas Muda yang hanya berfokus di kelas patas daerah Jawa Timur dan juga bus pariwisata lewat brand Agam Tunggaya. Dan hal ini banyak yang bilang adalah langkah yang lebih bagus dibandingkan harus tetap memaksakan menggunakan nama PO STJ yang sudah tercoreng. Dan dengan nama PO Tunas Muda ini manajemen yang baru juga tidak memaksakan ekspansi yang terlalu besar dan terburu-buru seperti yang dilakukan manajemen PO SPJ. Karena semua ekspansi yang dilakukan oleh manajemen baru harus melalui proses perhitungan yang lebih matang dan harus baik untuk perusahaan. PO Sudiro Tunggajaya adalah bukti kalau sebuah perusahaan bus yang memiliki eksistensi secara instan biasanya akan mengalami penurunan secara signifikan jika tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Dan walaupun PO STJ ini memiliki gebrakan baru yang cukup fenomenal di masanya, tapi dengan beban biaya operasional yang merugikan perusahaan, ini malah membuat keblunderan yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan salah satu penyebab perusahaan itu harus kehilangan namanya ataupun bangkrut dalam waktu singkat. Ya walaupun sekarang PO STJ ini sudah tidak ada dan sudah di-rebranding menjadi PO Tunas Muda, tapi tetap aja PO STJ adalah sebuah perusahaan otobus yang sempat viral dan dikenal di masa kemunculannya, walaupun PO bus tersebut tidak memiliki waktu yang lama pada saat di titik puncaknya. Gimana menurut kalian tentang PO STJ ini? Komen kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.